Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang masih berada di rumah, bagaimana kabar kalian dan keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian yang berada di rumah? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua, kepada keluarga kalian semua, dan pada kerabat-kerabat kalian semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat-Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat zahiran wa batinan, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian kitab Khulasoh Nurul Yakin pada kesempatan kali ini. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kita kepada beliau kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul utmah kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, melanjutkan bab kajian Khulasoh Nurul Yakin untuk kelas 8, memasuki as-sanatus salisatu minal hijrati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadana Allah bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatus salisatu, yaitu menerangkan tahun yang ketiga minal hijrati, dari hijrahnya Nabi, ghazawatuha, dan peperangan-peperangan di tahun yang ketiga, kiswatu du'sur wa islamihi, yaitu tentang kisah du'sur dan Islamnya du'sur. Al-awwalu, yang pertama, fis sanatis salisati, di tahun yang kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi, hadasat, terjadi, ghazwatu Ghatafana, yaitu perang Ghatafan. Perang Ghatafan itu dijelaskan di sini ismun qabilatin, yaitu nama suatu qabilah ya. Jadi diambil dari nama suatu qabilah. Wa ghazwatu Bahron, dan perang Bahron ya. Perang Bahron itu ismun maudi'in baina Makkah wal Madinah ya. Jadi Bahron itu semacam nama atau nama tempat di antara kota Mekah dan Madinah. Wa ghazwatu Uhudin, dan perang Uhud ya. Perang Uhud dinamakan Uhud karena terjadi ya Jabalun bil Madinah ya. Jadi di Madinah ada yang namanya gunung yang bernama Uhud ya. Di situ terjadi peperangan dan makanya dinamakan perang Uhud. Kemudian selanjutnya wa ghazwatu Hamra'il Asadi, dan perang Hamratil Asad. Di sini juga dikatakan Hamratul Asadi maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Wa hadhihi ghazwatu hadasat ba'da Uhudin. Jadi nama daerah juga ini. Hamratil Asad. Hamratil Asad ya. Walam yakun, dan tidak terjadi harbun, yaitu peperangan, illa fi Uhudin, kecuali di perang Uhud ya. Jadi peperangan yang nama-nama perang tadi yang disebutkan itu semuanya belum sampai terjadi peperangan. Cuma yang terjadi yaitu perang Uhud. Ghazwatu Ghatafan ya, menerangkan tentang perang Ghatafan. Kharaja, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafana, menuju perang Ghatafan. Tujuannya limuharabatil a'rabi, untuk memerangi orang-orang Arab. Arodu
mereka mengharapkan mengharapkan al-ghorata, yaitu menyerang alal madinati, ke kota Madinah. Falamma sami'u, dan ketika falamma sami'u, tatkala mereka mendengar orang-orang Arab bi khurujir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harobu, mereka berlarian ila ru'usil jibali, yaitu ke puncak gunung, haufan, karena takut, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Wahadasa dan terjadi anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, naza'a, menyopot atau melepas saubahu, pakaian Nabi, liyujaffifahu, karena untuk meringankan karena baju Nabi ini basah, mimmatori, dari hujan, balala, yang basah pakaian jadi ketika terjadi peperangan ini, ketika mau mengepung orang-orang Arab, Rasul ini kehujanan. Otomatis baju yang terkena hujan ini kan bebannya tambah berat. Wartaha, dan Nabi beristirahat, tahta sajaratin, di bawah pepohonan. Wal muslimuna, dan orang-orang muslim, mutafarriquna, yaitu berpisah-pisah, maksudnya berpisah-pisah tempat istirahatnya. Fara'ahu, kemudian melihat Nabi, a'rabiyun, yaitu orang Arab, ismuhu, namanya Du'surun, yaitu Du'sur. Fa'akbala, kemudian menghadap ilaihi, kepada Nabi, bisyaifihi, dengan membawa pedang. Hatta waqafa, sehingga Du'sur mengalungkan ala roksihi, ala roksihi, di kepala Nabi, atau waqala, kemudian Du'sur berkata, man yamna'uka minni ya Muhammad, man, siapakah yamna'uka, yang bisa membelamu, minni, dariku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ketika ketika Nabi sedang istirahat di bawah pohon, kemudian ada seorang A'rab itu orang Arab yang bernama Du'sur, itu melihat Nabi sedang beristirahat. Nah, kemudian ketika melihat Nabi sedang istirahat, kemudian Du'sur itu fa'akbala itu menghadap atau mendekati Nabi dengan membawa pedang. Pedang itu dihunuskan di kepala Nabi, sambil Du'sur berkata, siapa yang akan menolongmu ya Muhammad? Ini sudah di depan muka. Kemudian Rasul menjawab, faqala menjawab ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab, Allahu, yang membela saya yaitu Allah. Fa asoba, kemudian diliputi ar-rajula, yaitu lelaki. Lelaki itu maksudnya Du'sur tadi, haibatun, rasa takut, wa khaufan, dan khawatir. Fasaqata, kemudian jatuh as-saifu, pedang, min yadihi, dari tangan rajul, tangannya Du'sur. Fatana walahu, kemudian mengambil pedang ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man yamna'uka minni ya Du'sur. Kemudian Nabi berkata, man yamna'uka, siapa yang akan membelamu, minni, dariku ya Du'sur, wahai Du'sur. Faqala la ahada, kemudian Du'sur menjawab, la ahada, tidak ada seorang pun. Nah, di sini jelas ketika Rasul ditanya, ketika dalam keadaan kepepet, tidak ada seorang pun, ya. Mati ya?
Nganu. Nganu video ya. Lanjut ya, Pak ya. Ya jadi ketika Duksur mengacungkan pedang di hadapan Nabi, kemudian Nabi ditanya siapa yang akan menolongmu, maka Nabi menjawab yaitu Allah. Ya, seketika itu fa'asoba ar-rajul, kemudian Duksur itu diliputi rasa takut, diliputi rasa khawatir, sehingga pedang yang dipegangnya yang sudah dihunuskan di depan Rasulullah kemudian jatuh. Lah, pedang itu setelah jatuh kemudian diambil Rasulullah. Ya, diambil Rasulullah, kemudian pedang itu gantian diacungkan kepada Duksur. Lah, kemudian Nabi bertanya, siapa yang akan menolongmu wahai Duksur? Maka Duksur menjawab, la ahada, tidak ada seorang pun yang akan menolong. Fa'afa kemudian mengampuni anhu, yaitu Duksur ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wada'a qaumahu lil islami wallahu a'lam bishawab.